Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi. Di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Yang baru mampir jangan lupa ya, like, comment, subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan-rekan semua, yang mau mulai ternak entok wajib deh mengikuti video ini sampai selesai, karena saya sengaja melakukan uji coba dan pengamatan khusus untuk mendapatkan informasi bermanfaat bagi rekan semua yang ingin beternak entok. Salah satunya yaitu mengenai penyebab kenapa ternak entok itu terkenal dengan kenyataan bahwa ternak entok itu boros. Nah ya, jadi terkenalnya kalau kita bicara mengenai ternak entok itu kan rata-rata umumnya menganggap bahwa ternak entok itu boros. Wah, ini menarik bukan? Kalau bicara mengenai boros atau tidak kan berkaitan dengan keuntungan atau kerugian ternak. Kalau pakannya boros, jelas modalnya lebih banyak dan potensi keuntungan ternaknya tentu lebih berkurang atau bahkan mungkin bisa hilang atau bangkrut atau rugi. Nah, kalau kita tahu apa penyebabnya, apa penyebab entok ini bisa dikatakan boros, nantinya kita akan lebih mudah dalam melakukan pencegahan atau antisipasi agar tidak boros pakan. Lalu rekan semua, sebenarnya apa sih yang membuat ternak entok itu pakannya boros? Rekan-rekan semua, untuk kita ketahui, setidaknya ada dua alasan kenapa ternak entok kebutuhan pakannya lebih banyak atau boros. Yang pertama yaitu fakta bahwa entok memang memiliki kebutuhan pakan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis unggas lain seperti ayam. Nah, ini fakta pertama yang membuat banyak orang menganggap bahwa ternak entok itu modalnya boros ya, karena memang faktanya entok ini membutuhkan sedikit lebih banyak pakan kalau dibandingkan dengan. Kalau mengenai jumlah pakan ini sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikatakan boros, karena memang jumlah pakan yang dibutuhkan itu ya sesuai dengan tubuh entok atau sesuai dengan kebutuhannya. Tubuhnya lebih besar, wajar jika makanannya juga lebih banyak. Nah, berkaitan dengan kebutuhan pakan ini, yang perlu jadi perhatian peternak adalah efektivitas pakan. Karena kebutuhan pakannya banyak, maka peternak tentu harus bisa membuat atau menyediakan pakan yang sesuai. Baik itu dari segi jumlah yang mencukupi, dari segi nilai gizi atau vitamin dan lain sebagainya itu sesuai. Itu yang perlu diperhatikan. Sudah tahu ya, ternak entok boros pakan salah satunya karena memang kebutuhan pakan entok itu ya memang lebih banyak segitu. Jadi solusinya adalah dengan membuat pakan yang jumlahnya memadai, gizinya mencukupi, tetapi harganya bisa terkendali. Jadi tidak boros. Pakan alternatif itu bisa menjadi pilihan yang dapat kita maksimalkan kalau kita beternak entok. Kemudian kedua, rekan semua, yang membuat kebutuhan pakan entok ini berasa begitu boros atau banyak adalah fakta bahwa cara makan entok itu belepotan, ya benar sekali. Coba perhatikan bagaimana unggas ini menelan makanannya. Kalau kita perhatikan secara lebih seksama, ketika sudah di mulut, entok bisa menelan makanannya dengan cara melemparkannya, kemudian ditangkap agak dalam seperti itu, bukan menarik makanan tersebut dengan lidah. Banyak yang terlempar keluar mulut. Itu untuk jenis makanan yang kering. Nah, seperti itu ya.
Untuk makanan yang basah atau berair, setelah memasukkannya ke dalam mulut bagian depan, entok akan mengibas-ibaskan makanan yang ada tersebut. Jadi ditotol gitu ya, diambil dengan mulut, kemudian dikibaskan. Seolah-olah sengaja ingin membuang sebagian dari makanan yang sudah diambil tadi. Kemudian sebagian besar karena dikibaskan maka akan tercecer, dan yang tersisa di mulut baru dilempar ke dalam untuk ditelan. Nah rekan semua, ini yang saya maksud belepotan tadi. Banyak makanan yang tercecer ketika entok makan. Parahnya lagi, entok juga tidak terbiasa atau tidak piawai memungut makanan yang tercecer. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dibungut kembali atau dimakan kembali oleh entok-entok tadi. Sisanya akan terinjak-injak dan bercampur dengan tanah kotor dan sehingga akhirnya terbuang. Jika kita mau memperhatikan dan mengamati lebih jauh, pakan yang tercecer dan terbuang ini jumlahnya tidak sedikit, tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, pakan yang terbuang ini selanjutnya akan menjadi pemborosan dan merugikan kita sebagai peternak. Itu salah satunya juga yang menjadi faktor kenapa ternak entok itu dikatakan boros. Nah, pertanyaannya kemudian, untuk masalah pakan yang tercecer ini solusinya seperti apa? Jujur ya, saya pribadi memang belum bisa memiliki solusi yang benar-benar pas. Namun ada beberapa yang bisa dicoba untuk mengurangi kerugian pakan yang terbuang tersebut. Caranya bisa dilakukan dengan integrasi ternak ayam. Nah ini, jadi ada integrasi. Kita yang beternak entok juga menyediakan ayam, juga memelihara ayam. Ayam yang akan dilepas bersama entok di satu kandang, itu integrasi. Ayam tidak diberi makan secara khusus, tetapi hanya khusus dibiarkan untuk memakan makanan yang sisa yang tercecer dari entok-entok yang kita pelihara. Praktiknya, entok bisa diberi pakan terlebih dahulu. Setelah itu ayam bisa dikeluarkan dari kandang untuk atau bercampur tadi di tempat yang entok diberi pakan tadi. Kemudian nanti bisa mengais atau memakan makanan-makanan yang tercecer oleh entok yang kita pelihara. Nah, selain cara itu, bisa juga disiasati dengan memilih jenis pakan yang tidak mudah tercecer. Pilihan terbaik menurut saya adalah dengan menggunakan jenis pakan kering yang berbentuk butiran-butiran agak lebih besar. Kalau pakannya butiran yang kering, maka jika tercecer tidak cepat bercampur tanah dan tetap bisa dimakan. Untuk masalah boros pakan karena tercecer ini, rekan semua, kombinasi kedua langkah di atas masih cukup bagus untuk kita terapkan. Pakai integrasi ayam dan entok, dan kemudian menggunakan pakan kering. Hasilnya cukup lumayan. Jadi kita tidak setiap hari melihat makanan entok yang tercecer, karena pakan yang tercecer ini selain tadi sayang, juga akan menimbulkan masalah kebersihan dan juga bisa juga berpengaruh terhadap masalah kesehatan ternak yang kita pelihara. Maka dari itu, sebelum rekan-rekan semua memulai untuk beternak entok, alangkah baiknya melakukan analisa, antisipasi, cari alternatif bagaimana untuk mengendalikan masalah tersebut. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, berguna untuk rekan-rekan semua yang membutuhkan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.